Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul, bersediakah Megawati menepikan Puan demi Ganjar? Megawati bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, beliau adalah politisi yang sangat matang dan sukses dalam mendidik kader-kader PDIP sehingga bisa menjadi politisi-politisi yang diperhitungkan. Nama-nama seperti Jokowi, Ganjar, Hasto, Risma lahir dari tangan dingin beliau. Tapi di sisi lain, Megawati tidak cukup sukses menjadikan putrinya sendiri, Puan Maharani, sebagai politisi yang disegani. Bahkan tidak sedikit pendukung PDIP yang meragukan Puan, bahkan enggan memilihnya. Fenomena unik ini tentu menjadi pertimbangan serius beliau dalam memilih langkah-langkah politiknya. Sebagai orang tua sekaligus ketua umum partai nomor 1 di Indonesia, Megawati ingin anaknya Puan Maharani bisa terus berkibar sampai bisa menjadi presiden. Puan tetap menjadi prioritas utama orang tuanya. Hanya saja realita di lapangan nampaknya tidak mendukung hal tersebut. Demi menyelamatkan suara partai, mau tidak mau Megawati memang harus lebih realistis dalam bertindak. Saya juga tidak mengerti kenapa Puan kurang begitu disukai bahkan oleh pendukung PDIP. Banyak pendukung PDIP yang setia kepada Megawati, namun uniknya mereka enggan ketika disuruh memilih Puan. Sebab anomali yang membuat Megawati sepertinya harus rela untuk menepikan anaknya demi sosok yang lebih potensial. Meskipun menjadi ketua DPR RI, meskipun menjadi anak dari ketua umum partai terbesar di Indonesia, hal tersebut ternyata belum cukup untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan. Puan masih kalah populer dibanding Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, dan AHY. Bahkan dengan sesama kader PDIP, Ganjar dan Risma, Puan masih kalah populer. Berdasarkan survei SMRC, jika Jokowi tidak ikut bersaing dalam simulasi semi terbuka, Ganjar akan mendapatkan dukungan terbesar 17,4%. Selanjutnya Prabowo 14,4%, Anies 13,3%, Sandi 5,5%, Ridwan Kamil 4,6%, AHY 2,4%, dan Puan 0,8%. Jika jumlah calon dikurangi menjadi 15 nama, Ganjar unggul dengan dukungan 20,8%, disusul Anies 15,7%, Prabowo 14,2%, Ridwan Kamil 7,9%, Sandi 7,2%, AHY 2,9%, dan Puan 1,6%. Berdasarkan survei SMRC, suara pendukung Jokowi akan terbagi ke banyak tokoh. Berikut ini hasilnya. 1. Prabowo Subianto 16%, 2. Ganjar Pranowo 13,2%, 3. Anies Baswedan 9,9%, 4. Ridwan Kamil 9,3%. Dari survei di atas bisa disimpulkan tiga besar calon paling potensial menang di Pilpres tahun 2024 adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nama Puan bahkan kurang diperhitungkan karena angka yang begitu kecil. Memang ini hanya sekedar survei, namun patut untuk menjadi bahan pertimbangan dan terlihat memang sudah mewakili kondisi sebenarnya. Survei ini membuat Megawati dilema. Harus diputuskan apakah Megawati akan memprioritaskan partai atau anaknya. Jika Megawati lebih memprioritaskan partai, maka anaknya harus rela tidak maju di Pilpres tahun 2024. Namun jika Megawati lebih memprioritaskan anaknya, maka Megawati harus siap jika suara partai menurun. Kalkulasinya begini, jika Megawati nekat mengusung Puan, mungkin banyak pendukung Jokowi yang kecewa. Kekecewaan ini bisa berimbas kepada suara partai. Masih mending jika mereka masih mau mendukung PDIP meskipun tidak mendukung Puan. Jika nekat mengusung Puan, prediksi paling logis Puan akan kalah dan suara PDIP akan menurun. Salah satu hal yang membuat PDIP menang di 2 pemilu berturut-turut adalah karena faktor Jokowi, bukan Mega. Jika Megawati mengusung Ganjar, maka prediksi paling logis PDIP akan kembali menjadi partai pemenang pemilu. Suara partai akan solid karena kader yang diusung oleh PDIP untuk maju di Pilpres tahun 2024 adalah sosok yang diinginkan oleh mayoritas kader PDIP.
Ganjar juga sangat berpotensi menang di Pilpres tahun 2024. Selain akan mendapat dukungan dari pendukung Jokowi, Jokowi pun sepertinya akan turun gunung mendukung Ganjar. Ganjar bisa dibilang orang yang paling tepat menjadi suksesor Jokowi. Menarik untuk ditunggu langkah politik Megawati di detik-detik terakhir. Apakah beliau berani menepikan anaknya untuk Ganjar dan demi suara partai, atau tetap nekat mengusung Puan? Namun kalau menurut saya, Megawati bisa memberikan peran yang berbeda kepada Puan. Tidak harus menjadi presiden. Jangan sampai ketika Mega nekat mengusung Puan, suara partai menurun drastis. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.